Sa. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dari kelas 91. Nama saya adalah saya Febriana. Saya Lia Bani. Sekarang kami akan melakukan praktek tentang tanah dan kelangsungan hidup. Praktek pertama adalah untuk mengetahui peran tanah bagi kehidupan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat petak berukuran 1 x 1 meter menggunakan tali rafia. Oh, boleh? Biar gak lepas. Langkah kedua adalah tuanglah air, gula, deterjen, serta alkohol 70% ke dalam gelas kosong. Ada. Tanggung pakai gelas. Takaran untuk gula pasir adalah 4 sendok teh. Tahap selanjutnya adalah galilah tanah di tengah-tengah petak yang sudah dibuat tadi. Untuk deterjen, takarannya adalah 1 sendok teh. Dan 1 sendok makan alkohol 70%. Selanjutnya, pastikan tanah yang digali tadi sejajar dengan mulut gelas. Langkah terakhir adalah lindungi gelas tersebut dengan kertas HVS dan biarkan hingga 24 jam. Setelah dibiarkan selama 24 jam, organisme yang ditemukan adalah lalat, cacing, ulat, dan semut. Organisme yang ada di permukaan tanah adalah rumput dan semut, sedangkan yang di dalam tanah adalah cacing, ulat, dan semut. Jadi dapat disimpulkan bahwa tanah merupakan tempat tinggal dan tempat bertumbuhnya makhluk hidup dan organisme seperti tumbuhan dan hewan. Tanah menyediakan zat-zat dan unsur-unsur untuk makhluk hidup. Selanjutnya, praktek kedua adalah menentukan tekstur tanah. Letakkan tanah ke dalam mangkok, tambahkan air sedikit demi sedikit. Cobalah membentuk bola dengan tanah yang sudah dicampur air. Mengidentifikasi jenis dan tekstur tanah. Giringlah tanah. Merupakan tanah lempung liat yang mudah dibentuk namun mudah patah. Praktek selanjutnya, mengetahui sifat tanah. Pertama, potonglah botol plastik menggunakan cutter. Kedua, lubangi tutup botol menggunakan paku atau peniti. Pastikan lubang tiap botol sama besar. 3. Masukkan tanah yang berbeda ke botol yang berbeda. Beri air sebanyak 100 ml ke tiap botol. Biarkan hingga 15 menit. Tanah pasir meneruskan lebih banyak volume air. Hal ini dikarenakan tanah pasir memiliki butiran besar dan longgar, sehingga lebih memudahkan aliran air untuk bergerak, menghasilkan 75 ml air terusan. Untuk menghasilkan lebih
sedikit air terusan karena teksturnya yang padat dan butirannya juga kecil, sehingga sulit ditembus air. 10 ml air terusan. Jadi kesimpulannya adalah tanah lempung sifatnya padat dan lebih kuat dalam menyerap atau menahan air, sedangkan tanah pasir butirannya besar sehingga mudah ditembus air. Praktek keempat yaitu peran tumbuhan dalam mencegah erosi. Pertama, potong botol plastik seperti pola berikut. Selanjutnya, isilah tanah ke dalam botol yang sudah dipotong. Dua tanah yang diambil adalah dua tanah yang berbeda. Yang pertama ada tanah berumput dan tanah biasa. Lalu potong ujung kedua botol yang lainnya. Botol yang dipotong akan dijadikan sebagai penampung. Susunlah rangkaian dalam posisi seperti berikut. Siramlah keduanya menggunakan 100 ml air. Air yang tertampung oleh tanah biasa sangat keruh dan volumenya lebih banyak, sedangkan yang tanah berumput memiliki lebih sedikit dan warnanya sedikit keruh. Praktek yang terakhir adalah untuk mengidentifikasi tingkat kesuburan tanah. Pertama-tama, tuang 200 ml air ke dalam gelas plastik. Lalu gali seperempat gelas tanah. Aduk dan tunggu hingga mengendap. Masukkan kertas lakmus dan tunggu sampai 1 menit untuk mengukur pH tanah. Kertas lakmus berwarna merah tetap berwarna merah menandakan lautannya bersifat netral. pH netral atau normal dan warna tanah hitam menandakan bahwa tanah yang diuji merupakan tanah yang subur.